Nah, sekarang gue mau makan nih mie instan yang dimasak pakai microwave. Biasanya kan pakai kompor nih, pakai kompor manisin air, masukin mie-nya terus jadi panas jadi matang. Sekarang gue penjelasin gimana sih cara microwave bikin dia matang nih. Tapi gue makan dulu ya. Tadi gue janji mau ngejelasin gimana caranya microwave bikin mie-nya mateng. Belum habis lagi. Nah, gini, gue jelasin dulu. Microwave biasanya kan lu masak mie tuh pakai pakai kompor terus nyalain manasin mie, jelas-jelas pakai api udah pasti panas, terus masukin mie-nya segala macam jadi panas jadi mateng. Sekarang kenapa pakai microwave nih mie bisa mateng nih, lihat nih, bisa mateng bisa empuk gitu. Gini konsepnya, microwave microwave gelombang mikro. Cara microwave bekerja adalah microwave ngasih gelombang mikro sekitar 2 GHz lah, 2, sekian GHz ke dalam makanan tadi, ke dalam air atau mie yang ada di dalam sini, sehingga si air dan makanan yang ada di dalam sini, molekul-molekul itu ke-trigger sama gelombang tadi. Gelombang tuh kayak ngeganggu gitu, kayak ngeganggu molekul-molekul air dan makanan sehingga dia terjadi getaran, terjadi energinya tuh nambah gitu dikasih gelombang. Nah, apa sih getaran-getaran itu? Nah, mekanismenya itu getaran itu vibrasi dan rotasi. Jadi si molekul itu bervibrasi dan berotasi juga, dia muter juga. Semakin lama dia kasih gelombang, semakin naik tuh temperaturnya. Gini, konsepnya begini. Ada dua benda misalkan nih, ada dua benda yang kita bilang benda A dan benda B lah. Benda A itu kita pegang, oh panas gitu, lebih panas dibanding benda B kalau kita pegang adem-adem aja gitu. Kenapa sih benda itu lebih panas? Nah, sebenarnya benda yang lebih panas itu dia menyimpan energi lebih banyak dibanding benda yang lebih dingin tadi. Menyimpan energi kalor lebih banyak, setuju nggak? Nah, dalam bentuk apa sih energi kalor itu disimpan sama dia? Energi kalor disimpan sama dia dalam bentuk vibrasi dan rotasi molekul yang lebih banyak dibanding benda B. Sehingga kalau kita pegang, sebenarnya kalau kita zoom nih, kita lihat secara molekul, begitu tangan, misalkan ini panas nih, tangan kita megang ini, sebenarnya kalau kita lihat si vibrasi dan rotasi molekul yang ada di dalam sini nih itu ngenain tangan kita nih, ngenain tangan kita. Kalau diginiin tangan lo panas kan gitu. Nah, secara mikro tuh kayak gitu, secara molekul tuh kayak gitu, pegang lebih panas dibanding benda yang dingin gitu. Sehingga gimana cara bikin air yang ada di dalam mie tadi matang lebih panas dibanding sebelumnya adalah gimana caranya si air itu dikasih trigger biar rotasi dan vibrasi itu terjadi lebih tinggi gitu. Terjadi lebih tinggi. Di sini konsep yang paling penting adalah sebenarnya bukan dari dia menjadi bergetar ya. Dari dingin ke panas tuh bukan si molekul jadi dari dia menjadi bergetar. Benda-benda yang nggak bergerak itu 0 Kelvin tuh. 0 Kelvin, 0 Kelvin tuh benda-benda yang molekul dan atomnya itu tidak bergerak dan berotasi. Dia diem banget. Di alam semesta ini mungkin ada yang mendekati nol, cuman kalau di lingkungan kita nggak mungkin ada lah, karena itu butuh ruang khusus buat ngedinginin itu. Kalau di lab mungkin. Nah, sekarang kita bahas si mie ini, si air yang ada dalam mie ini, gimana caranya dia punya vibrasi dan rotasi lebih tinggi. Ya udah, dikasih gelombang mikro ya kurang lebih 2 sekian gigahertz specifically untuk air yang ada di dalam mie ini jadi panas. Jadi si molekul-molekul air yang ada di dalam situ ke-trigger sama gelombang teret, sehingga si air itu jadi getar, jadi bervibrasi, jadi dan rotasi, sehingga dia lebih panas dibanding sebelum dikasih gelombang gitu. Nah, terus apa bedanya sama oven? Microwave sama oven bedanya apa? Oven konsepnya, kalau oven itu ada pemanas namanya coil. Coil itu panas duluan gitu. Kalau microwave kan si pemancar gelombangnya dia nggak panas, jadi dia ngasih gelombang doang, yang panas makanannya gitu. Makanannya jadi sumber panasnya itu gitu. Kalau oven dia punya pemanas khusus namanya coil biasanya, atau api mungkin di sekitar oven itu, sehingga dari panas coil ke makanan itu berpindah lewat udara yang ada dalam oven. Gimana mekanisme perpindahan panasnya? Di sini konsepnya di situ. Biasanya lo harusnya udah belajar lah, konduksi, konveksi, radiasi. Mekanisme apa yang ada dalam situ? Sebenarnya dari di dalam oven itu hampir tiga terjadi tuh.
konveksi, radiasi, dan konduksi. Cuman yang paling signifikan itu adalah konduksi dan konveksi. Tahu kan apa bedanya? Nah, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara itu gitu. Kalau konveksi disertai perpindahan zat perantara. Nah, dalam situ kan ada udara yang bergerak. Konveksi terjadi, konduksi juga terjadi. Gini, kalau konduksi gini. Si coil itu kan punya panas yang lebih tinggi dibanding makanan. Sehingga panasnya itu harusnya berpindah ke makanan dong gitu. Cara berpindahnya gimana? Udara yang di sekitar coil itu ke-trigger buat berotasi dan bervibrasi nih molekul udara itu, karena ke-trigger sama panas yang ada di coil itu atau di api ya. Nah, karena di sekitar itu punya vibrasi dan rotasi yang lebih tinggi dibanding sekitar ya, maka dia nge-trigger yang sebelah-sebelahnya buat bervibrasi dan berotasi juga nih sampai makanan deh. Nah, akhirnya seluruh makanan itu ke-trigger buat punya getaran energi kalor yang lebih tinggi dibanding sebelum dimasak, sebelum oven dinyalain kayak gitu. Jadi bedanya microwave sama oven adalah gimana mekanisme memanaskannya gitu. Kalau microwave tadi kan dikasih gelombang sehingga bendanya itu ke-trigger jadi punya vibrasi dan rotasi yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kalau oven ngasih panas ke makanan itu dari coil, ngasih panas lewat udara yang di sekitarnya sehingga dia panas gitu. Ngerti?